Ya kan? 79 tahun ini wan nazi'ati gharqa. Surat ke-79, malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan sangat keras. Tapi jangan lupa, Islam juga mengajarkan wan nasyitati nashta. Ada malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut. Tadi subuh saya dapat video kiriman dari algoritma tentang makamnya Kiai Maimun Zubair yang dengan izin Allah walaupun sudah 4 tahun tapi tidak berubah dan tidak rusak, tidak luka, kain kafannya masih putih. Orang-orang yang selama ini mungkin mendengar istilah siksa kubur harus juga mengimani ada yang namanya nikmat kubur. Wan nazi'ati gharqa, yang dicabut dengan sangat kasar, diwafatkan dalam keadaan yang sangat buruk, naudzubillah min dzalik. Tapi ada an-nasyitati nashta, ada sekelompok malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa orang beriman dengan sangat lembut. Bahkan dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah engkau kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah. Wasabihati sabha, ada malaikat-malaikat yang menunaikan tugasnya dengan sangat cepat. Ada yang bagian membagikan rezeki, ada yang mencabut nyawa, ada yang bekerja di alam barzah, mempersiapkan surga, mempersiapkan neraka, dan kita imani itu semua. Ada raqib dan atid, ada kiraman katibin, ada CCTV, sisi kanan, sisi kiri yang mengawasi kita. Kemarin viral video anak-anak muda yang ditanya, bro, lu kalau ada orang yang ngasih lu duit lu 1 miliar, lu mau ngapain? Dia bilang, ya gue cium-cium lah tangannya, gue sembah-sembah, sujud-sujud kali. Bilang, tapi besok lu gak bisa bangun. Ya kalau gitu mendingan gak usah punya duit, kata dia. Nah kenapa Tuhan yang tiap hari membangunkan lu, kata dia, gak pernah lu sujudin? Langsung terdiam. Nah, wasabihati sabha, maka ada malaikat yang mengadu kepada Allah. Ya Allah, si fulan ini berdoa, ya Allah, lama dah doanya minta jodoh, lama doanya minta anak. Allah maha mendengar doa kita. Maka saya bilang tadi malam di Merdeka bersama santri di Bandung, perbesar dan luaskan lagi sangka baik. Wasabihati sabha fasabiqati sabqa. Sampai waktunya malaikat mau cabut nyawa, cabut. Sampai waktunya Allah turunkan rezeki, turun. Sampai waktunya Allah turunkan azab, turun azab. Sampai waktunya Allah kasih kita ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, Allah turunkan juga dengan sangat cepat. Kalau sudah perintah, kemarin saya ngomong sama Panglima, Pangdam, ngomong sama ajudan. Kalau ada Panglima yang bilang, ajudan, apa kata ajudan ketika dipanggil Panglima? Siap Panglima. Saya bilang, ajudan, kemarin pas ada ajudan kan, berani nak bilang, tunggu Panglima. Kalau tidak kena blender itu ajudan, atau mutasi minimal Papua lah, saya bilang kemarin, ketawa mereka. Kenapa dengan Panglima kita segitu cepat dan sikapnya? Saya bilang, kenapa Allah panggil kita tidak datang? Saya sudah ngalamin episode-episode itu. Apa yang Allah kasih hadiah? 3 hadiah Allah kasih. Catat nih ya. Sibuk tiada henti. Apa? Suka menunda-nunda kebaikan, suka menunda-nunda panggilan Allah. Itu hadiahnya. Pertama, sibuk tiada henti. Yang kedua, kurang tiada cukup atau kurang tak pernah cukup. Jadi jangan kaget, jangan heran abang kakak punya duit berapapun tak ada rasanya. Apa yang pertama? Sibuk tiada henti. Yang kedua, kurang tiada cukup. Yang ketiga, rugi tak pernah untung. Jadi abang kakak bikin bisnis apapun, ujung-ujungnya bangkrut, ketipu, dilarikan orang. Orang yang nikmatin, abang yang bawa belur. Itu bukan kerja namanya, tapi dikerjain. Sibuk tiada henti, kurang tiada cukup, rugi tak pernah untung. Itulah hadiah menunda sholat. Saya kasih tahu hadiah karena banyak orang yang hari ini tidak mau dengar, karena pasangan sholat itu falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nanti kita akan bahas di akhir. Ingatkan ya, ada 3 poin hari ini. Pertama, saya bahas tentang an-nazi'at. Yang kedua, amanat pengasuh. Yang ketiga, saya minta doa dari abang kakak. Ada sesuatu yang mau kita launching dan minta didoakan. Jadi 3 poin, ingatkan dia ya. Pertama, 1 tentang an-nazi'at. Yang kedua, saya menyampaikan amanat pengasuh. Yang ketiga adalah minta doa dari abang kakak yang baik. Mumpung momentum 17 Agustus ini. Dan Masya Allah, tabarakallah, dari tadi orang ribut tentang dress code saya. Aneh nih nengok ayam pakai baju kayak gini ya. Atau terlalu crack. Saya dari 2003, 2004 udah pakai baju begini. Tanya sama yang pernah sekolah di kantor. Usaha dia ini sekelas sama saya. Adam, ya kan? Ya, mereka duduk di belakang, saya di depan gitu maksudnya. Sekelas sama saya. Ya kan? Bang Banjir waktu itu udah jadi ustadz kalau nggak salah ya. Nah. Oh, wali kelas. Oh, pengasuhan santri bila ya. Ustadz senior. Saya dari dulu udah pakai dress code gini abang kakak. Jadi pakai dasi, pakai apa tuh, anak-anak yang pernah ketemu sama saya di Gontor tahu. Kayak ngasih pembekalan sejak 2000 berapa? Pembekalan itu 2018 sebelum Covid. 2019. 15 udah pernah ngasih pembekalan kan? Nah, jadi dress code saya memang
ini merah putih begini kalau ngasih pembekalan. Nah, jadi kalau yang tadi masya Allah kaget, ya udah oke ya, dinikmatin. Ada yang komentar tentang pin ini, pin mengingatkan saya tentang saudara-saudara di Palestina. Sengaja saya pilih pin yang ini, merah putih dan bendera Palestina, supaya mengingatkan ada saudara kita yang masih harus masuk dalam doa kita. Jangan berhenti boikotnya ya. Beli yang halal, beli yang berpihak kepada kebenaran. Kita tidak mati kok, tidak beli barang-barang itu, tenang aja. Kita sudah lihat mereka pada bangkrut kan? Kita sudah lihat mereka udah pada nyungsap. Mereka sombong, ya kan? Kita balas kesombongan mereka dengan tidak membeli produk mereka. Oke? Allahu Akbar. Akan lanjutkan perjuangan, tenang saja saudara-saudara. Mereka kan otaknya duit, maka tetap lanjutkan boikotnya ya, tetap lanjutkan. Makanya Yaman hari ini pakai pin Indonesia dan juga Palestina, jadi satu ininya, sengaja dipakai. Dan Palestina adalah negara yang mendukung kemerdekaan Islam, kemerdekaan Indonesia di awal. Maka kita harus ingat dengan saudara kita. Nanti Yaman akan bahas di fase sesi 2. Wasfasabiqati sabqa, malaikat yang bergegas, dan wal mudabbirati amra. Masya Allah, tabarakallah. Mudabbirati amra menunjukkan bahwasanya dunia ini diurus oleh Allah dan para malaikat yang sangat profesional. Rezekimu tidak akan tertukar karena sudah tertakar. Apa? Ustaz Adia rezekinya tidak akan dimakan Zakwan, rezeki Zakwan tidak dimakan Irul, rezeki Irul tidak dimakan sama Ridwan. Semua diatur oleh Allah dengan sangat detail. Kapan waktunya Irul sakit, kapan waktunya Zakwan sehat, kapan waktunya Bang Abu sakit, kapan waktunya Bang Banjir sehat. Semua diatur sama Allah. Mudabbirati amra. Kemarin lihat hujan turun lebat. Bagaimana orang Pontianak? Komplain ternyata. Kemarin tak ada hujan, minta hujan. Allah turunkan hujan, komplain. Bang Banjir kebanjiran. Sesuai nama. Hah? Saya nama. Tinggal di Bali Mas 3 habis. Tapi anak-anak kecil bukan banjir, waterboom bagi mereka. Wow, amazing katanya. Kan beda mata. Cobalah kasih ke Omar, Amar tuh. Wah, siapa? Amar juga kan? Oh, kasih ke mereka. Waterboom kata mereka. Waterboom ya katanya. Waterboom. Saya pernah di fase-fase itu kan. Berenanglah kita sama kodok, ya kan, berenanglah kita sama kecebong, campur-campur. Fal mudabbirati amra. Maka di 79 tahun ini abang kakak ada 2 malaikat. Ingat ayat 1 2 aja minimal. Ada yang mencabut dengan sangat keras, ada yang mencabut dengan sangat lemah lembut. Maka Allah menunjukkan ada basyir berita bahagia, ada nazir peringatan. Maka yang hitam akan nampak hitamnya, yang putih akan nampak putihnya. Tentukan pilihan abang kakak, jangan jadi orang yang abu-abu di ulang tahun yang ke-79 ini. 79 ini an-nazi'at. Pilih antara hak dan batil. Tapi jangan pilih batil lah, pilih yang hak aja. Makanya saya pun semakin menegaskan gitu sama abang kakak, ya kan? Merah, putih, hitam, putih. Beberapa dress code saya tuh saya sudah kasih simbol sama abang kakak. Garis lurus ya di tengah sini, tret gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Abang kakak tidak akan lihat baju saya tuh rame, warna-warni, sini bendera partai misalnya gitu. Sini pilihlah calon ini, tidak akan lihat gitu ya. Dah, sesi 1. Sesi 2. Kita sedang memperingati sesuatu yang sangat penting. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Nanti ini di-share, dibagikan, halal ya, tolong bagikan ke seluruhnya. Siapapun yang minta kasih ya, nanti kasih. Ada di website kita upload. Ini wasiat atau amanah dari pengasuh. Someday suatu saat saya sudah meninggal, mudah-mudahan ini masih dibaca oleh anak-anak cucu keturunan. Hendaklah mereka takut kepada Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kalaulah seandainya mereka ini orang-orang yang hari ini hidup meninggalkan keturunan yang lemah akidahnya, lemah imannya, lemah finansialnya, tidak tahu mau tinggal di mana. Maka ini save the generation, itu ini dalilnya. Selamatkan generasi itu, ini dia. Saya bilang sama kita yang wakil pengasuh, berjuang betul-betul untuk kawasan wakaf produktif. Tinggalkan wakaf mumpung kita masih hidup, bikin kebijakan, fight betul-betul. Kita tidak sedang melawan Belanda, kita sedang melawan diri kita sendiri, kita sedang melawan kemalasan dalam diri kita. Fight betul-betul. Nanti anak-anak kecil ini tinggal di mana? Kerja apa? Jangan-jangan nanti di 10-15 tahun akan datang, na'udzubillah min dzalik, tidak boleh pakai jilbab. Kita udah mati. Kenapa penting kita berjuang untuk bikin ini nih? Anak cucu keturunan kita jangan sampai mereka tak beriman sama Allah atau dipaksa oleh kekafiran untuk menyembah selain Allah. Bayangkan kan, no viral no justice sekarang. Kalau tidak viral, tak ada. Kalau tidak ribut, tidak berisik di sosial media hari ini, merdeka kan? Ada keimanan yang dirampas, ya. Ada kebenaran yang disamar-samarkan. Orang bodoh nampak benar, orang benar nampak salah. Orang lebih mudah dengar fitnah daripada dengar kebenaran. Betul tak?
Mana yang lebih mudah didengar? Ah. Oh, iya. Saya cari suaranya di mana tuh? Oh, situ rupanya. Nggak apa. Ayat di atas adalah untuk orang-orang yang masih hidup, yang masih berjuang, yang ada di tempat ini, untuk seluruh SPA yang ada di seluruh Indonesia. Kita semua diciptakan oleh Allah untuk ada di dunia ini, untuk beribadah kepada Allah, mengajar ngaji ibadah, menjaga parkiran ibadah, upacara ibadah, makan ibadah, semuanya adalah ibadah. Apa saya bilang kemarin? IFA, ibadah from anywhere. Ternyata sudah sejak dulu ngomong bahas kayak gini. Mengapa kita harus memperingati upacara ini? Untuk mengingat pengorbanan para pahlawan. As-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang telah berkorban bukan hanya harta, tapi jiwa, raga, dan nyawa. Para kiai, para ulama, guru, ustadz, para pahlawan yang mungkin tidak pernah kita kenal namanya sekalipun, mengorbankan nyawa, harta agar kita bisa merasakan kemerdekaan hari ini. Masya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Mengheningkan cipta yang biasa diperingati ketika kita membacakan Al-Fatihah, mengirimkan doa-doa terbaik untuk para ulama-ulama, kiai-kiai kita, pendiri-pendiri pondok yang mempertaruhkan hartanya, jiwanya supaya kita bisa mengenal Allah, mengenal Al-Quran, dekat dengan masjid. Mereka semua berjasa, mengorbankan semuanya untuk kita yang hari ini hidup. Dan kalau hari ini kita kita tidak mengenang jasa-jasa tersebut, kita tidak mendoakan orang-orang terdahulu, kita tidak mendoakan beliau-beliau, maka kita termasuk orang-orang yang tidak tahu diri. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Anishkurli wali walidayya. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Orang tua itu bukan hanya orang tua kandung, orang tua ideologis, guru-guru, para kiai. Saya terbayang bagaimana kiai-kiai kami dulu di Gontor, dan saya yakin kiai-kiai lain juga pasti banyak berkorban, hampir dibunuh, ya kan, dikejar-kejar, diancam nyawanya. Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang itu hari ini sudah pergi mendahului kita, dan bahkan mungkin mereka tidak menikmati apapun. Kita yang hari ini hidup dengan izin Allah ada lewat wasilah mereka. Kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah, kita kenal dakwah, kita pernah belajar di pondok. Mereka mendirikan pondok jauh sebelum Indonesia merdeka. Kayak Kiai Gontor Trimurti 1926, Indonesia 1945. Maka abang kakak, anak-anak muda, bangkitlah, bangunlah. Apa yang kita makan hari ini, durian yang kita makan hari ini adalah buah yang ditanam oleh orang tua kita puluhan tahun yang lalu. Maka kita bisa makan buahnya hari ini. Maka kalau nanti anak cucu kita di masa yang akan datang tetap bisa menyembah Allah, tetap bisa rukuk dan sujud kepada Allah, tetap bisa mengenal Allah, tetap bisa membaca Al-Quran, kita sebagai orang tuanya harus melakukan sesuatu. Bangun sama kakak, jangan diam, siapkan yang terbaik. Jangan cuma pikir aku sih udah, anak cucu kita gimana nanti, mereka ini loh, apa yang mereka kirim ke kuburan kita nanti. Kita berharap mereka kirimkan Al-Fatihah. Makanya do the best, lakukan yang terbaik. Bangun subuh, tidur kurang kita, tiap hari mikir gimana bisa lebih baik, gimana mensistemasi amal soleh ini, gimana bisa diwariskan untuk anak cucu. Cuman mereka nanti, jangan sampai mereka dipaksa buka jilbab, dipaksa mereka ini untuk beriman kepada selain Allah. Udah sampai ke sana, minimal yang nampak depan mata anak dan cucu. Tapi kita berharap keturunan kita selamat sampai hari kiamat, zuriat-zuriat kita. Maka tidak boleh diam. Kenapa kita harus berwakaf? Kenapa kita harus berinfak? Kenapa kita harus berzakat? Itu salah satunya menyelamatkan anak cucu keturunan. Nyiapkan mereka lahan, nyiapkan mereka rumah, nyiapkan mereka lapangan pekerjaan, nyiapkan mereka bisnis-bisnis yang sudah disistemasi. Kita tinggalkan untuk anak cucu keturunan kita, supaya mereka bisa nyembah Allah. Maka ini hal sangat serius, sangat serius. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tanam kebaikan hari ini, anak cucu kita akan panen kebaikan juga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kebaikan pasti ada musuhnya, tapi kebaikan juga pasti ada penolongnya. Coba diulang. Kebaikan pasti ada musuhnya. Diam salah, ngomong pun salah. Kita ngajak orang berinfak, berzakat, berwakaf, salah. Kita diam pun lebih salah lagi. Kita tidak berbuat apa-apa, cuma di rumah aja ngurung diri, salah. Kita bergerak pun salah di mata orang yang memang sudah tidak suka. Kalau kau memang berbuat karena Allah, maka jangan pernah berhenti karena manusia. Kebaikan pasti ada musuhnya. Dan hebatnya, kebaikan itu yang punya musuh itu orang lebih mudah percaya fitnah daripada percaya dengan fakta.
Kita jelaskan fakta nih, 10 fakta kita kasih, tidak percaya. Tapi satu fitnah langsung melekat, langsung dipercaya. Dan orang termakan hasutan fitnah itu. Segitu Allah ciptakan dunia ini. Maka jangan kaget kalau orang-orang berbuat baik itu banyak yang berhenti tengah jalan. Tidak kuat telinganya, tidak kuat dadanya, jebol. Saya pun masih belajar sama kakak, baru 12 tahun. Oh, dengar kecaci maki orang tuh, curiganya orang. Habis miskin kena caci maki. Miskin dihina-hina kan? Ustaz miskin. Itu kaya dicurigai. Salah dicaci maki. Benar kok kena gibahi. Tak ada. Makanya saya tidak heran kalau orang-orang berjalan di jalan kebenaran, berjalan di jalan yang kebaikan itu sedikit jumlahnya, amat sangat minoritas sekali. Gimana tidak sakit? Kira musuh dari luar, musuh dari dalam. Gimana tidak sakit? Musuhnya sekasur. Orang dekat, keluarga, istri, pasangan, adik ipar, menantu, mertua, besan. Ring satu semua. Lupa ke baginda Rasulullah juga menghadapi musuh ring satu? Lupa ke Nabiullah Ibrahim menghadapi musuh ring satu? Lupa ke Nabi Nuh juga menghadapi musuh ring satu? Istri dan anaknya. Jangan kaget abang kakak, lihat Quran. Allah sudah kasih tahu musuhmu dari dekat, jarak dekat semua. Banyak yang baru mulai sebulan 2 bulan semangat, habis itu berhenti tengah jalan. Saya berharap video saya kali ini ditonton oleh semua paskas-paskas wakil pengasuh wilayah di seluruh Indonesia. Kasih tahu sama mereka, tonton episode kali ini. Diedit, dipotong-potong, dirapikan, inti-intinya kasih tahu sama mereka. Belum tentu ayaman hidup tahun depan. Kebaikan pasti ada musuhnya. Apa? Tapi kebaikan juga ada penolongnya. Ada tadi malaikat-malaikatnya Allah. Ada Allah, masih ada Allah Bang Kakak. Allah yang disembah Musa, Allah yang disembah oleh Nabi Nuh, Allah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, sama dengan Allah yang kita sembah tadi subuh. Allahnya masih sama Bang Kakak. Kekuatannya sedikit pun tidak berkurang. Maka jangan pernah kecilkan harapan. Sangka baik, sangka baik. Ya Allah, Kau bisa menyembuhkan, Kau bisa membelah laut untuk Musa, Kau bisa bikin api dingin untuk Ibrahim. Masa ngasih aku anak tidak bisa ya Allah? Masa untuk ini aku yakin dan percaya sepenuhnya kalau ya Allah Kau kasih takdir terbaik untukku, Kau selamatkan anak cucu keturunan. Tapi kita harus lakukan dulu sesuatu. Jaga mulut, jaga hati. Mulut kasar, ya kan, bibir kasar, mana orang percaya? Tidak sinkron antara tingkah laku dengan perbuatan. Perbuatannya apa, ngomongnya apa, postingannya apa. Manusia kepala 2. Postingan bagus, IG bagus, ketemu hari-hari mual kita nengoknya. Dengan sangat gagah pendiri tanah air ini merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ada yang bentur-benturkan antara masjid dengan Pancasila, ada yang membenturkan agama dengan Pancasila, ada yang membenturkan agama dengan Undang-Undang Dasar 45. Oi Bahlul, kok tak tengok ke pendiri negara ini bikin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang masih menjadi pedoman kita bersama? Mereka merumuskan apa? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Setiap orang berhak merasakan bahagia, setiap orang berhak merasakan ketenangan, merasakan tenangnya beribadah dengan keyakinan agamanya masing-masing. Darah warisan, apa? Darah itu warisan. Dia dilahirkan Allah dari suku Sunda, ada yang Banjar, ada yang Aceh, ada yang Melayu, ada yang Bugis, ada yang Madura. Itu darah warisan. Kita tidak bisa minta aku pengen lahir dari keturunan Minang, keturunan India, tidak bisa. Darah itu warisan. Agama itu pilihan. Din pilihan. Saya Islam, saya mungkin Kristen, saya Buddha, saya Hindu. Agama pilihan. Beda agama, kita tetap saudara. Itu kenapa di Garuda itu ada cengkraman Bhinneka Tunggal Ika. Jangan adu-adu dan jangan provokasi kami gitu. Ya, masjid radikal, masjid enggak. Kita cek yuk, siapa yang lebih Indonesia daripada yang nuduh-nuduh itu? Ya kan? Tapi kita jelaskan busa-busa, ngomong sama orang peka, ngomong sama orang buta, buang-buang waktu. 12 tahun ya kita berbuat kayak gini, masih banyak salahnya. Masih banyak enggak benarnya. Jangan kau bentur-benturkan. Kami upacara bendera di depan ini membahas Undang-Undang Dasar 45. Sangat percaya apa yang disampaikan oleh para pendiri, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ada yang mau merampas kemerdekaan hari ini? Banyak. Tak boleh sholat, tak boleh pakai jilbab. Untung viral. Kalau tak viral, maka hari ini sosial media tuh ada hakim yang ramai sekarang. No viral, no justice katanya. Dengarkan orang-orang yang punya jabatan, dengarkan orang yang punya wewenang. Kau bisa buta-butakan, bohong-bohongkan manusia hari ini dengan jabatanmu yang cuma terbatas cuma 5 tahun itu, ya. Tapi kau tak bisa selamat nanti. Jangankan di akhirat, di alam barzah kau udah kena siksa. Pas malaikat maut datang, siap-siap.
terhina sehina-hinanya, naudzubillah min dzalik. Maka bertaubatlah, masih ada waktu untuk bertaubat. Saya ngajak siapapun yang hari ini dengarkan materi ini, ayolah kita sama-sama datang ke masjid, bertaubatlah saudaraku. Banyak dosa kita, banyak aib kita, banyak kekurangan kita. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita dulu ngapalkan ini kan? Saya yang pernah SD dulu, yang pernah SD enggak dulu? Saya dulu bagian baca ini nih, bagian baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Entah apa ke guru saya suka benar nyuruh saya baca ini. Karena saya baca tuh saya resapi betul gitu. Ya kan? Bahagia sekali rasanya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Hadirnya Islam di masa jahiliyah menghapus masa penjajahan. Bukan penaklukan, tapi fathun, itu artinya pembebasan. Apa? Hai orang-orang yang masih suka bilang penaklukan. Tidak ada penaklukan, salah. Yang benar itu fathun, artinya pembebasan. Fathu Konstantinopel, pembebasan Konstantinopel. Fathu Makkah, pembebasan Makkah. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari kebodohan, dibebaskan dari penjajahan. Wanita yang saat itu tidak punya harga diri dimerdekakan oleh Islam, diberi kemuliaan yang sangat luar biasa. Hadis yang kita kenal, ibumu. Cerita siapa tuh? Kita semua perempuan. Perempuan memiliki posisi yang sangat istimewa dalam Islam. Di dalam Quran surat An-Nisa, tidak ada surat Al-Bapa, tidak ada surat Al-Ab, tidak ada surat Ar-Rijal, tidak ada. Padahal Nabi semuanya laki-laki. Mana ada Nabi perempuan? Tapi surat dibahas khusus untuk kita perempuan. Ditutup kepalanya, ditutup auratnya, ditutup area-area sensitifnya. Syariat Islam yang mengajarkan begitu, dimuliakan perempuan. Nggak boleh dikasih coklat ya cuma 13.000. Semurah itu kah? Mohon maaf, dikasih kondom ya hari ini yang dibagi-bagikan itu. Semurah itu kah kita perempuan? Mau kita? Harus yang protes pertama kali mak. Mana katanya the power of mama? Protes dong kita. Sebagai sesama perempuan, mohon maaf ya, yang dilecehkan dengan aturan itu, kita harusnya protes, marah. Kami mak-mak seluruh Indonesia tidak terima anak-anak kami dilecehkan dengan kondom. Gitu harusnya. Siapa yang hamil? Bapak-bapak. Tidak bisa dia, mohon maaf ya, sekali buang, ngecrot gitu, habis selesai. Kita yang kena. Nanti dinikahin kok Ustaz, nanti mana ada laki-laki mau nikahin perempuan-perempuan gitu. Tahu dia mana perempuan untuk pemuas nafsu, mana perempuan mau jadi ibu. Jelas? Jelas kakak-kakak? Jadi wanita sangat istimewa, ditutup auratnya, dijaga semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu siapa yang menghinakan wanita? Siapa yang menghinakan wanita? Wanita itu sendiri. Ada yang gatal, ada yang jadi ulat bulu. Bagi, ada yang jadi ulat sagu. Tutuplah auratmu. Ngapa kau tempel-tempel, kau bentuk tunjukkan lekuk-lekuk tubuhmu, ya kan? Kau melet-melet di itu tuh. Saya foto langsung miring kepalanya. Ngapa gitu tuh, ngapa? Biar apa? Kepala miring, ya kan? Ngapa harus gitu, harus beleng-beleng gitu. Para lelaki diberi Allah qawwam, harus punya kelebihan, memberikan nafkah. Itu laki-laki qawwam, jangan jadi bencong, ya kan? Punya kelebihan, memberi nafkah, dipaksa oleh Allah untuk jadi orang baik. Itu laki-laki. Punya izzat, punya harga diri, pantang meminta kepada makhluk, pembawa rezeki halal. Itulah engkau seorang ayah. Bangkit laki-laki, bangkitkan lagi semangat kelaki-lakianmu, ya. Bawa duit yang halal, bangun lebih awal, cari duit yang halal, bawa kepada keluarga, bilang sama istri, sayang sabar ya, kasih doa ayah, doakan ayah, gelar sejadah 2 rakaat, ayah cari rezeki, dan ayah pastikan bawa balik duit yang halal saja untuk kita sekeluarga. Itu baru laki-laki. Kita jangan cuma minta duit, gelar sejadah betua. Wahai suamiku, melepas kepergianmu aku lepas dengan 2 rakaat salat duhaku. Semoga Allah bukakan pintu rezeki. Salam dari jauh, salam penuh cinta. Meletup itu handphone, meletup. Itu handphone langsung meletup. Cobalah Lia kirim ke Adam kayak gitu. Oh, berasap handphonenya Adam tuh. Ya kan? Kita istri mumpung dengar nih kirim, mumpung suaminya masih ada. Tahu enggak banyak yang halu tuh pengen ngirim-ngirim tak ada suaminya. Tengok yang jomblo-jomblo tuh. Oh, kalau perempuan lah, istri-istri tuh mau ngirim kayak gitu, ya Allah. Fotonya tuh foto masih pakai mukena gitu, foto masih pakai mukena, foto lagi di atas sejadah. Suamiku, aku belum lepas dari sejadah ini, belum lepas mukena. Mendoakanmu dengan Al-Fatihah. Berasap handphone suami itu langsung. Ada yang gatal di kantor tuh, bang, mau susu atau mau kopi bang? Hei, setan, gitu langsung suaminya tuh. Karena suami istrinya di rumah luar biasa kan. Tak tergoda dia sama hantu belau di luar.
Dia tahu di rumahnya ada bidadari. Dia bilang, bidadari itu aku kira cuma di surga, ternyata sudah Allah turunkan di dunia. Dia sambil nak noleh, masa sih? Padahal hatinya berbunga-bunga. Wow, amazing. Itulah perempuan minta puji 2 kali. Gitu. Ya, ini yang baper-baper kok yang nggak punya suami sih. Yang punya suami kirimlah sekarang. Ya, pastikan jangan salah kirim. Suami orang pula dikirimnya, gatal kau. Kalau doa ibu adalah hal yang hebat, maka pengorbanan seorang ayah adalah hal yang sangat dahsyat. Ayah ibu adalah yang menjadi wasilah kita hadir ke muka bumi ini. Tapi setiap kita punya kontribusi kebaikan. Jangan sampai anak cucu kita melupakan kebaikan ini. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Ini sudah ditulis 79 tahun yang lalu. Bahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Mengapa ada kalimat saat yang berbahagia dengan selamat sentosa? Karena kemerdekaan ini dapat dengan tetesan air mata, tumpahan darah, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran. Termasuk berdakwah ini apa kakak? Tidak murah harganya. Ratusan juta, puluhan miliar kita habiskan untuk menyelamatkan anak cucu keturunan kita ini. Jaga benteng-benteng pondok-pondok pesantren, pastikan mereka bisa makan dengan benar. 850 ton yang diceritakan orang belum seberapa bang kakak, keperluannya 3.500 ton untuk menyelamatkan anak cucu keturunan. Dan kita harus ada di barisan itu. Memang sedikit abang kakak, yang caci maki lebih banyak, yang leha-leha lebih banyak. Dunia ini memang Allah ciptakan begitu. Qalilan ma tashkurun, qalilan ma tadhakkarun. Nanti udah mampus mereka baru pengen balik ke dunia. Begitu Allah ciptakan. Jadi jangan kaget. Minoritas itu bukan aib abang kakak. Sedikit itu bukan aib. Berbahagialah, bersyukurlah. Saat semua orang pamer paha kanan, paha kiri, sayap atas, sayap kiri, ya kan? Kau tertutup, bersyukurlah. Jadi yang minoritas. Yang lain panas-panas tai ayam, kau bergerak terus. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ketemu tukang recokin pergerakan, ketemu tukang ngacau, biasa, SOP. Justru kalau tidak ada kita tunggu, mana tukang ngacau nih kok tidak kumpul? Mana troublemaker nih kok tidak ada? Mana yang tukang ngobok-ngobok grup nih, mana kok tidak ada? Kalau ada mereka, oh benar berarti ini. Paham? Paham kan? SOP. Minoritas itu bukan aib. Mikul beras cuma sendirian. Lo ayaman berapa tahun mikul beras sendirian? Kemarin nengok rame-rame kayak gitu, mimpi apa? Mau nangis malu ya? Masa belum melepas sudah nangis kata Pangdam? Pangdam besok-besok gitu kan? Kita seuprit gini kan kecil, terus nangis lagi. Terharu abang kakak. Saya dulu diremehkan orang kan, mulai gerakan ini. Apa kata orang? Alah gerakan ini bisa besar di Pontianak, syukur alhamdulillah. Tadi malam saya mendoakan melepas 8 tahun Bandung 8 tahun dah. Sama santri-santri. Mimpi apa badan saya di Pontianak, ada yang doakan saya dari Bandung. Saya berharap nanti suatu saat saya meninggalkan dunia, ada yang doakan saya. Ada santri-santri, ada guru-guru, ada kiai-kiai, ada orang-orang baik yang nanti bersaksi, ada manfaat hidup saya di dunia ini. Dan saya tidak mau nikmati itu sendirian. Maka saya wariskan sama anak-anak. Kita lanjutkan, saya bilang. Udah waktunya regenerasi. Ini Adam udah gantikan saya mewakili Muzalan di kumpul alumni Gontor, pondok-pondok alumni. Wakili Dam, lanjutkan. Sampaikan salam hormat saya untuk kiai-kiai. Kawan-kawan sudah bergerak dengan bidangnya masing-masing. Ada yang di bisnis, ada yang di usaha, ada yang bergerak, ada yang sudah jadi program-program macam-macam. Lanjutkan. Masya Allah, tabarakallah. Kita mengenal sosok seorang panglima perang hebat, Jenderal Bintang 5. Ini idola saya. Saya sangat mengidolakan beliau dan sangat respect sama beliau. Selalu kirim al-fatihah. Namanya Jenderal Sudirman. Yang tidak pernah lepas wudunya. Jangankan sholat, wudunya aja tidak pernah lepas. Ini menunjukkan bahwa sang Jenderal Bintang 5 tidak pernah lepas hubungannya sama Allah. Memang tidak ada sinyal waktu itu, tidak ada sosial media, tapi sang Jenderal tidak pernah lepas dan putus koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dituliskan dengan sangat besar dalam pembukaan UUD 1945, dan ini adalah inti dari amanat Inspektur Upacara Haji. Atas, ayo sama-sama baca. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Masya Allah. Saya yang membaca pembukaan ini paham betul yang dirasakan oleh perumus negeri ini. Yakin mereka sebenarnya pengen nulis atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh niat yang baik. Tapi karena ini bukan hanya milik umat Islam, mereka mengganti dengan kata-kata keinginan yang luhur. Innamal a'malu binniyat, itu tersirat di dalam UUD 45 maka. Karena ada niat maka jadi jalan. Kalau tidak ada niat pasti tidak, banyak alasan. Percaya nggak kita kalau kemerdekaan itu datang juga karena pasti ada campur tangan dan pertolongan Allah? Bagaimana pertolongan Allah datang? Niat kan? Niat yang benar, niat yang benar. Maka abang kakak di UUD 45 ini tersirat kalimat-kalimat tauhid, tersirat kalimat pesan-pesan kebenaran.
yang kita tidak bisa baca cuma sekilas begitu saja. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa meletakkan dasar negara dengan sangat luar biasa. Maka aneh kalau kita ngaku cuma jadi penikmat terus nggak ngerti apa itu Undang-Undang Dasar 45. Jangan bentur-benturkan kami dengan Pancasila, jangan bentur-benturkan kami dengan UUD 45. Jangan kau ajarkan kami tentang toleransi dan solidaritas. Kami sudah hatam bab itu. Biasanya yang suka teriak-teriak anti apa tidak Pancasila itu dia yang tidak Pancasila. Betul tak? Orang yang kentut kan suka nuduh orang lain kentut. Keinginan yang luhur adalah niat yang baik. Merah adalah lambang keberanian, putih lambang suci. Merah pantang menyerah, putih bersih. Apa? Merah pantang menyerah, putih bersih. Kenapa warna bendera kita itu merah putih? Merah pantang menyerah, putih bersih. Coba bilang, merah pantang menyerah, putih bersih. Apa itu putih bersih? Hatinya putih, qalbun salim. Merah pantang menyerah, tidak rela kita kalau anak cucu kita menyembah selain Allah. Nabi Yakub pernah berpesan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggal diriku. Itu juga yang harus menjadi pertanyaan kita semuanya. Apa yang kalian sembah sepeninggal diriku? Masjid ini, dakwah ini, kegiatan ini akan terus berjalan ada atau tanpa kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan meneruskan? Apakah orang-orang yang menegakkan sholat, membayar zakat, tidak pernah takut kepada selain Allah? Maka orang-orang ini yang akan dapat petunjuk. Kalau sudah dapat hidayah, maka Allah akan menurunkan inayah. Setelah mendapat inayah, Allah akan turunkan riayah, penjagaan. Sejuta manusia ingin menghancurkan. Kalau Allah sudah jaga dan sudah merawatnya, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa menghancurkannya. Tolong digaris bawah, ini penting sekali. Pertama, hidayah. Yang kedua, inayah. Setelah inayah namanya riayah. Pertama adalah hidayah, petunjuk. Inayah, pertolongan, ya kan? Lalu riayah, penjagaan. Maka abang kakak, anak cucu keturunan kita nanti dijaga sama Allah setelah kita dapat petunjuk. Ingat peristiwa Abraha, Ka'bah ingin dihancurkan, Allah turunkan burung ababil. Sejuta manusia ingin membunuh Musa di sarang Fir'aun, Allah selamatkan Musa dan tenggelamkan Fir'aun di laut yang sama yang menyelamatkan Musa. Tengok, pesan saya tidak berubah dari dulu. Nabi Ibrahim ditakdirkan Allah dibakar. Allah sederhana mengatakan, wahai api, jadilah dingin untuk Ibrahim. Api yang harusnya panas jadi dingin untuk Ibrahim. Masya Allah, ini 2022 udah ngomong gini. Maka para ulama pendiri tanah air ini mengatakan dengan sangat tegas, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Bambu kuning, bambu runcing menghancurkan semua kesombongan. Merah pantang menyerah. Mengapa berani? Mengapa pantang menyerah? Bukan karena kita pandai, bukan karena kita pintar, bukan karena kita bukan karena kita kuat, kita berani dan pantang menyerah karena kita memiliki niat yang baik. Tancapkan dalam hati abang kakak, merah pantang menyerah. Apa? Merah pantang menyerah. Jangan jadi pribadi yang malas. Beranilah mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, agar anak cucu kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Semoga Allah menjaga, melindungi kita, anak cucu keturunan kita, tanah air kita sampai hari kiamat kelak menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh dengan perintah dan menjauhi semua larangan Allah, sehingga kita ditakdirkan mewarisi anak cucu keturunan yang alim, alimah, soleh, solehah, tunduk dan patuh dengan syariat Allah. Kita kirimkan Al-Fatihah terbaik untuk orang-orang yang sudah terdahulu, para pendiri-pendiri negeri ini, para pahlawan, syuhada, orang-orang yang berjuang dan sampai detik ini masih membela, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Di 79 tahun ini kita berdoa mengalah untuk orang-orang terdahulu, orang-orang yang masih hidup saat ini, mereka-mereka yang hari ini masih menjaga negeri ini, menjaga tanah air ini, menjaga kebenaran, menjaga keilmuan, menyelamatkan anak cucu keturunan, siapapun yang sedang berjuang menjadi pejuang kebenaran, mengestafetkan kebenaran ini. Kita doakan doa terbaik para guru, para alim, orang-orang soleh, orang yang berkorban dengan harta, jiwa dan tenaganya serta doanya untuk menjaga keamanan, menjaga kestabilan negeri ini dimanapun berada, institusi-institusi pemerintahan, kepolisian, bapak-bapak TNI dimanapun berada di seluruh Indonesia, dan semua entitas-entitas yang didirikan untuk menjaga negeri ini. Semoga Allah lindungi, Allah berkahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa juga abang kakak, di hari yang penuh berkah ini, di hari yang penuh kebaikan ini, kita melakukan sesuatu, mewariskan sesuatu untuk anak cucu keturunan kita. Ini yang sedang kami wariskan, ini yang sedang kami siapkan, ini yang sedang kami siapkan untuk anak cucu keturunan. Semoga Allah ridhoi, Allah berkahi, Allah jaga kita semuanya abang kakak dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam kemaksiatan, dari berbagai macam kesalahan, dari berbagai macam keburukan aib. Ini yang kami akan launching, insya Allah. Mohon doa dari abang kakak semuanya. Insya Allah mulai hari ini 17 Agustus ya 2024, logo dari Baitul Mal Munzalan Indonesia berubah ya. 17 Agustus ini kita rubah logonya di seluruh Indonesia, kasih tahu sama seluruh cabang, logonya dirubah. Nanti insya Allah dia akan dikirimkan logo yang baru. Kenapa Yaman logonya begini?
Karena logo ini mensinkronkan antara kalimat yang Allah sering firmankan di dalam Al-Quran, aqamus shalah wa atuz zakah. Allah menghalalkan jual beli, ahalallahul bai'a wa yurbis shadaqat, dan Allah menyuburkan sedekah. Kan ayatnya dua tuh, ahalallahul bai'a wa harrama riba, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Maka hari ini abang kakak, ini logo yang lama kita ganti, yang hurufnya 3 BMI itu diganti, sudah tidak ada lagi, diganti dengan Baitul Mal Munzalan Indonesia, disamakan logonya dengan Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Tujuannya abang kakak supaya mempertegas antara aqamus shalah wa atuz zakat. Kalau ada sholatnya harus tegak juga zakatnya. Jangan sampai ngurus zakat saja tapi tidak ngurus masjid. Masjid, sholat dan zakat itu satu kesatuan. Bisa dipahami kira-kira abang kakak? Saya minta doa dari abang kakak semuanya, semoga logo baru ini membangkitkan semangat kita untuk terus berbuat untuk anak cucu keturunan. Aqamus shalah, tegak sholatnya, tegak zakatnya. Kita sudah 12 tahun menarasikan masjid. Sekarang orang-orang muslim harus bayar zakat juga. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq tuh ngajak perang sama orang-orang yang tidak mau dibayar zakat. Maka setiap ada masjid harus ada Baitul Malnya. Masjid-masjid mitranya Munzalan yang belum punya lembaga amil zakat atau belum ngerti caranya, bisa belajar dan konsultasi sama Baitul Mal Munzalan Indonesia. Alhamdulillah dengan izin Allah kita menjadi lembaga amil zakat nasional pertama di Kalimantan Barat. Allahu Akbar. Dan ini yang sangat kita syukuri, lembaga amil zakat kita selain nasional, kita juga berbasis masjid. Dan alhamdulillah dari kurang lebih 40 lembaga amil zakat nasional, kita juga salah satu yang berbasis masjid. Semoga syariat Islam yaitu aqamus shalah wa atuz zakah ini bisa sinkron, bisa tegak untuk jadi wasilah kemaslahatan umat, bermanfaat untuk kemanusiaan, kepedulian, pendidikan, kesehatan anak cucu keturunan. Inilah cara kita mengisi kemerdekaan ini dengan melanjutkan syariat Allah, yaitu tegakkan sholat, tunaikan zakat. Sholatnya di Masjid Kapal, zakatnya di Baitul Mal. Coba diulang, sholatnya di Masjid Kapal, zakatnya di Baitul Mal. Allahu Akbar. Mau bayar zakat enggak? Tanda kita sudah merdeka, bayar zakat. Kalau belum bayar zakat berarti masih budak, masih hamba sahaya. Gitu kira-kira Ustaz Adam. Nanti kasih tahu kawan-kawan, kalau belum bayar zakat berarti hamba sahaya, diperbudak sama dunia. Betul nggak? Kau udah bayar zakat belum? Udah, oh merdeka berarti. Jadi usaha dia merdeka sesungguhnya itu bayar zakat. Inilah closingnya pagi hari ini. Allahu Akbar. Apa tanda kita sudah merdeka? Bayar zakat. Kalau belum bayar zakat, hamba sahaya. Oke? Zakwan, zakat dan wakaf di Munzalan gitu ya. Maaf, dari setelannya Bapak keluaran azaitun kah? Orang baru. Ya, minyak zaitun maksudnya. Menarik juga ini, baru kenal. Kasih paham hadirin. Oh, saudara-saudara saya yang ada di TikTok, jawab. Beliau nanya tuh. Ya kan? Baru nengok di ayaman pakai baju ini. Jadi apa tanda kita sudah merdeka? Bayar zakat. Jadi kalau belum bayar zakat, jadi Ustaz Adam mau jadi hamba sahaya, tundalah zakat Anda gitu. Mau merdeka, bayar zakat Anda di Baitul Mal Munzalan Indonesia. Allahu Akbar. Jadi sholat dan zakat kita tegakkan, tegak, ya, tegak sholat dan zakat, sinkron dia. Apa? Di Telegram? Pakai Wesel atau ini? Telegram yang mana? Wesel atau apa? Oh ya. Ustaz Adam kirimnya pakai Telegram. Ini ya. Nah, ini yang lama. Ini sudah tidak dipakai lagi mulai hari ini. Ganti dengan logo yang baru. Maka inilah yang kita akan nanti display, kita pajang. Minta doa dari abang kakak ya. Semuanya semoga abang kakak kita semuanya bisa tegakkan sholat. Tadi apa saya bilang? Sholatnya di Masjid Kapal, zakatnya di Baitul Mal. Allahu Akbar. Jadi kalau sholat harus bayar zakat, kalau bayar zakat harus sholat, nggak bisa dipisah dan jangan dipisah. Ini deklarasi kita yang baru abang kakak, supaya tegak sholat, tegak juga zakatnya. Maka nanti di Baitul Mal cabang semuanya ganti. Inilah doa kita mengisi kemerdekaan dengan menegakkan sholat, menunaikan zakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah satu instrumen yang Allah hadirkan dalam syariat Islam untuk membebaskan kemiskinan, membebaskan kita dari perbudakan adalah zakat. Zakat ini yang membuat umat ini selamat. Zakat ini yang membuat umat ini taat. Zakat ini yang membuat umat ini untuk lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Jazakumullah khair. Selamat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan sama-sama menegakkan sholat, menunaikan zakat. Barakallahu fikum. Berkah selalu abang kakak ayah bunda. Mudah-mudahan kita merdeka sesungguhnya.
merdeka hatinya, merdeka pikirannya, merdeka rezekinya, tidak tertindas, tidak terjajah, dan tidak diperbudak dan dihambakan oleh dunia, menjadi budak dan hambanya dunia. Dia bukan kerja tapi dipekerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon doa dari abang kakak semuanya, semoga Allah ridho dengan logo baru ini, semoga Allah ridho dengan narasi baru ini, tegak sholat, tegak zakat. Tadi saya bilang sholatnya di masjid kapal, zakatnya di Baitul Mal. Semoga Allah ridhoi apa yang kita lakukan ini, dan semoga di momentum 17 Agustus ini kita sama-sama bersemangat untuk menegakkan syariat Islam, tegak sholatnya, tegak juga zakatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alna muqiminas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir lana wal walidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ij'al kulla qada'in qadaitahu lana khairan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya Allah, ridhoi ikhtiar kami, ridhoi usaha kami ya Allah untuk menyatukan dan menegakkan salat dan zakat menjadi satu ya Allah. Setiap ada masjid harus ada Baitul Malnya, setiap ada Baitul Mal harus ada masjidnya, tegak salatnya, tegak zakatnya ya Allah. Ini syariatmu, perintahmu, Engkau yang memerintahkan, kami hanya menjalankan. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Ridhoi ya Allah. Ikhtiar kami ini ya Allah untuk menyelamatkan juga anak cucu keturunan kami agar menyembah Engkau nanti ya Allah. Ridhoi ikhtiar kecil kami ini ya Allah. Ridhoi ikhtiar kecil kami ini ya Allah. Berkahi ya Allah, mudahkan ya Allah. Ya Arhamar Rahimina irhamna, ya Arhamar Rahimina irhamna, ya Arhamar Rahimina irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abang kakak doakan saya, doakan istri saya, doakan keluarga saya, doakan kami sekeluarga besar, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan sholat dan zakat ini menjadi penguat. Sholat dan zakat menjadi penguat. Sholat dan zakat menjadi penyelamat. Sholat dan zakat menjadi penguat kita untuk menjalani kehidupan yang semakin hari semakin banyak tantangan, semakin banyak ujian, dan mudah-mudahan anak cucu kita Allah selamatkan dan Allah jaga untuk tetap tunduk dan patuh dengan syariat Allah. Doakan saya Abang Kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F, doakan kami sekeluarga besar Masjid Kapal Munzalah, mama saya, ibu saya, kami semuanya Abang Kakak tolong doakan semoga istiqomah, dijaga Allah, dilindungi Allah, kita tidak pernah berpisah, kita semuanya tetap saudara sampai surga. Saya mencintai antum semuanya karena Allah. Kita doakan negeri ini semoga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarat. Mudah-mudahan Allah berkahi. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.